penting sekali kita tahu bahwa rukun agama itu 3: Islam, iman, ihsan. Tetapi kalau mau meneliti lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, maka ditemukan bahwa rukun agama sebenarnya 4, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Di sini bagaimana dikatakan rukun agama itu ada 4? Hadisnya satu paket. Arkanuddin al-arba'ah. Rukun agama yang 4, aslu ma'rifati arkanuddin al-arba'ah. Pokok daripada mengetahui rukun agama yang 4 itu umkun nadhar, pandangan yang dalam, teliti yang sangat dalam, fi hadis Jibril alaihissalam, di dalam hadis Jibril alaihissalam. Wa wal hadisil ma'ruf lada ahli ilmi ummi sunnah. Hadis yang terkenal bagi para ulama dengan pokoknya sunnah. Hadis ini berkaitan di satu majelis. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabatnya, saluni, tanya kalian kepadaku, silakan bertanya. Semuanya diam, fahabu, karena sungkan kepada Nabi. Diam karena sungkan kepada Nabi. Karena haibahnya Nabi. Tiba-tiba di saat hening ada sosok manusia yang muncul dengan pakaian sangat putih dan rambut sangat hitam. Maju ke depan dan berhadapan kepada Nabi, lutut dengan lutut, dan kedua telapak tangannya diletakkan di paha Nabi. Lalu orang tersebut bertanya, ini para sahabat enggak ada yang kenal. La yura alaihi atharu safar, enggak kelihatan kalau dia itu habis berpergian jauh, kayak seger orangnya. Wala ya'rifuhu minna ahad, kita enggak kenal, satu pun kita enggak ada yang kenal kepada dia. Hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus salata, tu'tiz zakata, tusummu ramadan, tahujjul bait, in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Betul kamu. Betul kamu. Sahabat bingung. Di hadis yang lain itu sahabat bingung. Ini orang bertanya, dijawab, terus dibenerin. Dibenerin sendiri. Fa akhbirni anil iman, beri kabar kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, antumina billahi malaikati wa kutubi rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarri. Qala sadaqta. Betul kamu wahai Muhammad. Fa akhbirni anil ihsan, berikan kabar kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Nah, Islam, iman, ihsan. Hadisnya belum berhenti, ada lanjutannya. Fa akhbirni anis sa'ah. Nih urusan yang keempat. Beri kabar kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawab Nabi? Bukan Nabi menjawab enggak tahu, bukan. Apa jawabnya? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qal fa akhbirni an amaratiha, kalau gitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antar khufatal uratal alata ri'a'an nas ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Maka hadis yang menjelaskan tentang runtutan pertanyaan-pertanyaan, dan yang keempat tentang bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, maka Al-Habib Abu Bakar menyatakan bahwa mengetahui tanda-tanda hari kiamat adalah bagian daripada rukun agama yang 4.
Kenapa demikian? Karena setelah bertanya, dia ini orang berdiri sambil miring. Permisi maksudnya. Kalau orang Jawa itu masih kan mundur-mundur dia, nunduk-nunduk, miring-miring kan begitu. Jibril seperti itu. Kemudian hilang, lalu bertanya, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Sayyidina Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa jawab Nabi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dinakum, agama kalian. Artinya apa? Tanda-tanda hari kiamat, mengetahui tanda-tanda hari kiamat, termasuk dinakum, urusan agamamu. Gitu. Maka rukun agama itu sebenarnya 4. Islam, iman, ihsan, alamatus sa'ah. Dan di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi." Dia Allah yang mengutus utusan dari kalangan ummi yang yatslu 'alaihim ayatihi, yang membaca kepada mereka umatnya ini ayat-ayatnya, tanda-tanda hari kiamatnya dan tanda-tanda zaman. Wa yuzakkihim, membersihkan batin mereka, ilmu ihsan. Wa yu'allimuhumul kitab, Al-Quran, wal hikmah, sunnah Nabi. Wa in kanu min qablu, meskipun ilmu ini sebelumnya lafi dhalalim mubin, nggak ada yang tahu. Maka penting sekali. Kenapa? Karena di dalam rukun agama yang keempat ini kita bisa, kata Al-Habib Haddad, ada 2 wadhifaten asasiyaten, 2 tugas yang dasar. Yang pertama, tajdidu lughati fiqh da'wah ilallah, bi'tibar anna fiqh da'wah ilallah fiqhun sabiqun li fiqhil usul mundu bidayatil ba'sa an-nabawiyyah ala sahibiya afdhalus salatu wassalam. Wa huwa aidan afiqul mujaddid fil balagh wal iblaq manhajal a'immah al-udul al-qa'im ala al-hikmah wal mau'izatil hasanah wa ta'zili mabda'is salam wa sanad al-qa'im ala hibdil alsina min ad-dham wa hibdil aidi min ad-dam illa fi ma syara Allah wa aujab tahta qaidatil ma'na al-qur'ani ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya dalam rukun agama yang keempat ini kita ada 2 tugas yang dasar. Memperbaharui bahasa fikih dakwah kepada Allah yang didasari atas dasar hikmah dan mau'izah hasanah, yang intinya adalah menjaga lisan ini dari dham, cacian, wa hifdzil aidi minad dam, dan menjaga tangan daripada pertumpahan darah, supaya dalam dakwah ini tidak ada, menjaga lisan ini daripada cacian, hifdzul alsinah minad dam wa hifdzil aidi minad dam, hifdzud dam wa hifdzud dam, menjaga lisan ini dari caci maki dan menjaga tangan daripada pertumpahan darah, supaya kita selamat dakwahnya, supaya umat ini tidak terombang-ambing. Yang kedua, siyanatu ulumis sawabit, ulumil usul wal maqsud bisyana hifdzus sarfil adalah wal asanid min abasil mutaghayyirat wa mudillatil fitan fi ulumil aqidah wa syariah wa maratibis suluk wa marahil awiyah tahta madlulil hadisin nabawi yarisu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh yunfun anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilil jahilin. Tugas yang kedua adalah menjaga ilmu ini secara sanad dari guru ke guru supaya tidak ada perubahan-perubahan. Ya, di dalam hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat saja ini banyak yang sudah dirubah-rubah. Ustadz-ustadz akhir zaman yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat itu banyak hadis-hadis yang loncat, yang tidak dibahas, yang luput.
Contoh misalnya hadis pembahasan tentang Wuzara'ul Mahdi, tentang wazir-wazirnya Imam Mahdi. Yahruju rajulun min wuzara'il Mahdi yuqalu lahu ismu Al-Haris wal Haris. Al-Haris bin Al-Haris. Wa ala muqaddamatihi Mansur yuqalu lahu ismuhu Mansur. Ini hadis sahih, banyak syawahidnya. Dikatakan datang kepada Imam Mahdi nanti wazir-wazirnya, menteri-menterinya. Dalam hadis yang lain itu Wuzara'ul Mahdi itu dari Nujaba'ul Misir, wali Nujaba dari Mesir. Ada yang mengatakan Abdalul Syam, wali-wali Abdal dari Syam. Yahruju rajulun min Wuzara'il Mahdi yuqalu lahu Al-Haris bin Al-Haris wa ala muqaddamatihim ismuhu Mansur yajibu ala kulli muslim nusratuh. Al-hadis, ini hadis sahih. Akan datang kepada seseorang itu yang namanya Al-Haris bin Haris, itu termasuk wazirul Mahdi. Ada wazir-wazir Imam Mahdi itu beberapa orang, menteri-menterinya. Tetapi setiap menteri ada mugaddam, yaitu panglima perang. Dalam hadis yang lain, yang paling lihai itu diantara namanya Mansur. Ada lagi dalam hadis yang lain Su'aib bin Saleh. Saleh bin Su'aib. Jadi pemuda-pemuda ini yang mereka mimpi berperang, berkuda, memanah sejak bayi sampai saat ini, detik ini, beberapa orang di Indonesia, Palestina, Syria dan lain sebagainya, yang mereka itu dididik melalui ruhaniyah secara batin dalam mimpinya, dan mereka dalam ancaman dibunuh atau disesatkan oleh pasukan-pasukan iblis, pasukan Dajjal. Mereka nanti ini yang pemuda-pemuda ini, mereka ada yang umur 13 sekarang ini, ada yang 15, ada yang 18, ada yang 21, 23, 25. Kalau mereka dikatakan pemuda, berarti tinggal berapa tahun lagi? Pikir saja sendiri. Maka di dalam kitab-kitab yang lain itu dimanipulasi hadisnya. Yahruju rajulun min wuzara'il Mahdi diganti yahruju rajulun min wara'in nahri. Bukan wuzara, tapi diganti akan keluar seseorang dari belakang sungai. Dipikir wazirnya Imam Mahdi keluar dari banjir. Akhirnya mereka nggak kenal pembahasan ini, nggak menyentuh pembahasan ini. Maka penting sekali untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Di sini terbagi menjadi 3. Ada al-ilmu bi alamatil kubra, mengetahui dengan tanda-tanda besarnya kiamat. Yang kedua, al-ilmu bil alamatil wusa, yaitu mengetahui dengan tanda-tandanya kiamat yang tengah-tengah. Yang ketiga, al-ilmu bil alamatis sughra, mengetahui dengan tanda-tanda kiamat yang kecil. Subhanallah. Saya akan sedikit menjelaskan ya. Ini kalau dibahas nggak cukup 1 hari, bisa berbulan-bulan karena kitabnya tebal. Ini baru mukaddimahnya, ini baru kitab mukaddimahnya ini, An-Nubbatus Sughra. Cuplikannya ibaratnya itu, trailernya ini. Di sini secara ijmal, secara global, tanda-tanda al-alamatul kubra ijmalan, yaitu yang pertama al-Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi. Wa yumassil dhuhur al-khilafah al-islamiyah wal adl ijma'i ba'da marahil jawr.
Yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa bin Maryam, yang keempat Yajuj Majuj, yang kelima nampaknya asap, yang keenam ada terjadi longsor atau pendaman bumi, yang ketujuh api yang menggiring manusia, yang kedelapan dabbah, binatang dabbah, yang kesembilan tulu'us syams min magharibiha, terbitnya matahari dari barat, yang kesepuluh an-nafkhu fis-sur, yaitu tiupan sangkakala. Yang pertama Imam Mahdi, tanda-tanda besar kiamat. Sebelum munculnya tanda-tanda besar kiamat, yaitu Imam Mahdi yang insya Allah sebentar lagi muncul, wallahu a'lam, maka akan datang tanda-tanda yang mendekati kedatangan Imam Mahdi. Kalau ada tanda yang kurang 5 tahun, ada tanda yang kurang 3 tahun, ada tanda yang kurang setahun lagi Imam Mahdi muncul, tanda ini datang. Tanda-tanda yang 5 tahun sudah lewat, Masya Allah. Maka ada beberapa tanda di sini. Alamatu Duhurul Mahdi di kitab Nihayatul Alam karya Syekh Mustafa Murad, seorang dokter dari Al-Azhar yang mengambil referensi kitab-kitab ini. Banyak dari referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya kitab Al-Isya'ah karangan Imam Al-Barzanji, pengarang kitab Maulid Al-Barzanji. Di kitab Al-Barzanji itu dengan jelas tanda besar pertama itu adalah Imam Mahdi. Tapi di situ dijelaskan dengan panjang lebar tanda sebelum munculnya Imam Mahdi, tanda ketika mengiring munculnya Imam Mahdi, dan tanda setelah Imam Mahdi dibaiat. Ada 3 tanda. Di sini diantaranya disebutkan adalah qatlun nafsiz zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci. Dan Mujahid qala hadatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza qutilatin nafsuz zakiyatu ghadiba alaihi man fis sama wa man fil ardi fayatin nasu al mahdiyya fazafuhu kama tuzafful arusu ila zawjiha lailata arsiha. Jika terbunuhnya jiwa yang suci yang membuat murka penghuni langit dan penghuni bumi, maka manusia mendatangi Imam Mahdi dan menyambutnya seperti pengantin pria yang disambut kepada istrinya di malam pengantinnya. Jadi dekat-dekat Imam Mahdi muncul, mengiringi Imam Mahdi muncul itu ada jiwa suci yang terbunuh yang membuat murka para malaikat, Allah, dan juga penghuni bumi, murka semuanya atas terbunuhnya jiwa yang suci. Wallahu alam, siapakah jiwa yang suci itu? Wan Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza qutilatin nafsuz zakiyatu wa ahuhu yuqtalu bi Makkah." Bi'atanadim munadim minas sama inna amirakum fulan wa dhalikal mahdi alladhi yamla'ul arda haqqa wa adla. Dalam riwayat yang lain, jika ada jiwa suci yang terbunuh dan juga saudaranya terbunuhnya itu di Mekah, nada munadim minas sama, maka ada suara dari langit yang berseru inna amirakum fulan, sesungguhnya pimpinan kamu itu si fulan. Wadzalikal mahdi, yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Yamlaul arda haqqa wa adla, yang memenuhi bumi ini dengan kebenaran dan keadilan. Tetapi yang paling dekat lagi kemunculan Imam Mahdi, dekat, mungkin kurang 2 tahun atau 3 tahun, itu adalah, atau 5 tahun ya, wallahu alam, adalah munculnya kaum Sufyani. Ini pembahasan lebih detailnya lagi, ada sekitar 5 lembar di kitab Al-Isya'ah, pembahasannya panjang tentang kaum Sufyani, hadis-hadisnya juga panjang sekali.
Kaum Sufyani ini adalah hakimun battash, seorang hakim yang bengis. Yaqtulu Sufyani kullaman asah wa yansuruhum bil manashir wa yubtuhum bil kudur sittata ashur. Membunuh kaum Sufyani kepada orang yang tidak nurut sama dia, langsung dibunuh, bahkan digergaji. Membunuh para ulama, yaqtulul ulama, membunuh para ulama, dan juga khususnya membunuh yang tujuan utamanya adalah membunuh para keturunan Nabi, yaqtulu dzurriyyati Bani Hashim hatta nisa'ahum wa hubla wa yabkuru butunan nisa wa yaqtulus sibyan. Dia ini membunuh keturunan para nabi, dibasmi habis. Bahkan kalau ada perempuan yang keturunan Nabi dan lagi hamil, itu dibunuh juga. Bahkan janin yang dalam perutnya dirobek-robek. Antum nggak tahu beritanya? Ada di Palestina, ada di Kufa, di Syria, di Gaza. Anak-anak kecil yang dihabisin semuanya, yang keturunan Nabi. Kenapa kok dibunuh keturunan Nabi ini, para habaibnya ini? Kenapa? Karena Imam Mahdi dari keturunan Nabi, maka mau dihabisin supaya Imam Mahdi nggak muncul gitu. Seperti zamannya Nabi Musa, Fir'aun dikasih kabar bahkan akan ada nabi dari kaumnya sendiri di situ, laki-laki. Akhirnya semua anak kecil laki-laki dibunuh. Takdir Allah, nabinya muncul dari tangan istrinya sendiri, yaitu Siti Asia. Demikian juga kaum Sufyani itu membunuh semuanya keturunan Nabi. Ini sudah disebutkan dalam hadis yang lain, yalgahu ahlu baiti balaun azim. Yalgahu ahlu baiti bala azim, akan menimpa para keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bala yang sangat besar, yaitu kaum Sufyani. Imam Muhammad Al-Barzanji ini mengatakan itu adalah kaum Sufyani, dan para ulama Imam Al-Qurtubi, Imam Suyuti, Syekh Abdul Wahab Sya'rani juga sepakat itu adalah kaum Sufyani. Kaum Sufyani membuat isu untuk membenci para keturunan Nabi, supaya umat Islam yang lemah hatinya ini membenci para keturunan Nabi. Kenapa? Ketika nanti Imam Mahdi muncul dan ternyata dari keturunan Nabi, sudah nggak ikut Imam Mahdi. Kenapa? Sudah ada kebencian pada keturunan Nabi. Begitu. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya adalah mencintai para keturunan Nabi, dzurriyyatun Nabi. Imam Syafi'i kalau seandainya mencintai keluarga Nabi itu dianggap Syiah, ketahuilah aku Syiah. Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fa kaifa asqa bihubbi ahli Muhammadi ali Muhammadi. Anjing bisa masuk surga, ditakdirkan oleh Allah masuk surga karena mencintai ashabul kahfi. Bagaimana aku akan celaka mencintai keluarga Nabi? Begitu. Keluarga Nabi, keturunan Nabi enggak maksum, sama seperti kita, banyak yang berbuat dosa, sama enggak maksum mereka. Tapi ketika ada di antara mereka yang berbuat dosa, salah di dalam berdakwah, salah di dalam kehidupannya melanggar syariat, jangan membenci keturunan Nabi yang lainnya. Begitu, jangan membenci dia. Atau misalnya punya ustaz, punya guru kiai, anaknya 10, satu anaknya kiai itu berbuat salah, melanggar syariat, bandelnya Masya Allah. Terus kamu bilang, wah semuanya anak kiai kayak gitu, benci saya sama anaknya kiai itu. Kamu bodoh, kamu bodoh. Kasih tahu, jangan begitu, abah kamu nggak begini, kamu kan anaknya kiai. Dibersihkan namanya, ditutup aibnya. Begitu, itu baru cerdas. Itu baru cerdas. Antum jarinya kena kotoran, ya kena tai kucing, potong jari saya. Ini bodoh. Ngapain kamu potong jarinya?
bersihkan dari kotorannya, sucikan, kasih minyak wangi. Begitu yang benar. Begitu yang benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati. Orang kafir, orang non-muslim bisa dapat hidayah jika dia menghormati keluarga Nabi. Mau Syiah, mau Wahabi, siapapun itu bisa dapat hidayah. Kadang-kadang aswanya malah tertolak dari hidayah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini akhir zaman. Akhir zaman sudah tidak berlaku lagi bapaknya wali, anaknya wali. Tidak. Belum tentu bapaknya wali, anaknya wali. Belum tentu. Akhir zaman, akhir gitu. Akhir mursyid, akhir Imam Mahdi itu. Akhir zaman. Akhir zaman. Ya Allah. Ada seorang ahli fikih di kisah masyhur. Ahli fikih, ulama hebat, besar, terkenal. Kemudian ada syarifah kelaparan. Datang ke ulama ini. Aku ini Syarifah Fulana binti Fatimah Az-Zahra. Berikan aku sesuatu hadiah atau sedekah. Tunjukkan kepadaku kalau kamu, buktikan kepadaku kalau kamu Syarifah. Apa buktinya? Akhirnya sakit hati nih Syarifah. Akhirnya dia pergi dan ketemu sama orang Yahudi. Aku ini keturunan Nabi, aku ini Syarifah, ini. Adakah makanan untuk aku, untuk keluarga aku? Hah? Sini. Dikasih makan, dihormati. Kamu tinggal di sini saja sampai nanti aku carikan tempat yang layak. Subhanallah. Akhirnya si ulama ini mimpi rombongan masuk surga semuanya. Ada rombongan umat masuk surga dengan cahaya yang luar biasa. Ini umat, ini orang ahli fikih, ini rombongan ulama semuanya masuk ke situ. Dia ngejar-ngejar rombongan ulama ini, dikejar-kejar. Kemudian diberhentikan sama malaikat. Berhenti, kamu siapa? Loh, aku rombongannya ini, itu guru saya, itu Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, kamu apa Anda kenal dengan ini? Enggak. Loh, ya Rasul, aku ini yang mengajarkan, aku ini punya pondok, aku ini begini, aku ini berdakwah syariatmu. Kenapa kamu nggak kenal? Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Kamu sudah bikin sakit hati putriku. Kamu tolak. Akhirnya dia bangun dengan badan gemetar menangis. Lalu dicari itu Syarifah dan ketemu sama orang Yahudi. Tolong Syarifah itu kasih aku. Aku mau rawat dia. Enggak. Surga yang kau lihat dalam mimpimu itu buat aku, kata Nabi. Tadi malam aku dimimpikan oleh datuknya si Syarifah ini. Ketahuilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Hati-hati. Isu untuk membenci keluarga Nabi itu sudah berjalan, terutama di Indonesia. Hati-hati. Maka ujian akan datang bagi keluarga Nabi yang merusak kehormatannya, sehingga umat Islam yang lemah hatinya semakin membenci keturunan Nabi secara keseluruhan. Hati-hati. Nah, kemudian setelah itu kurang misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun akan muncul satu kejadian yang luar biasa. Apa itu? Takunu alamatun fis safar wa yabtadi'u najmun lahu dhanab. Innahu satabdu ayatun umudan min narin yatlu'u min kibalil masriq yarau ahlul ardi kulluhum. Faman adraka dhalik falyu'idda li ahli ta'am sanah. Akan muncul satu tanda tiang-tiang dari api yang muncul dari arah timur. Dan melihat seluruh penduduk bumi kejadian itu. Faman adraka dhalik, barang siapa yang menemui masa itu, saat itu,
falyu'idda li ahli ta'ama sana, maka persiapkan makanan untuk keluarganya selama setahun. Wa anhu aidan, ada hadis riwayat yang lain, idza ra'aitum umudan min nar, jika kamu melihat tiang-tiang dari api dari arah timur fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi sama, di langit, fa'iddu minat ta'am masatatum fa innaha sanatu ju'. Jika kamu melihat tiang-tiang yang terbuat dari api dari arah timur di bulan Ramadan di atas langit, maka persiapkan makanan semampu kalian. Kenapa? Fa innaha sanatu ju', karena itu setahun masa-masa kelaparan. Perhatikan baik-baik di sini hadisnya. Umudan minnar, tiang-tiang dari api, min kibalin masri, dari arah timur, fi syahri Ramadan, fi sama, di bulan Ramadan kejadian itu. Kalau zaman dulu itu bingung kan begitu. Ini zamannya Nabi mungkin susah melogikakan. Zamannya orang-orang dulu susah melogikakan. Tapi para sahabat sami'na wa ata'na, iman dengan hadis Nabi. Sekarang sudah teknologi canggih, gampang dimengerti. Contoh misalnya ilmunya para wali yang disebutkan di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab mutawalat, diantaranya masalah hatib, suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Kan banyak itu. Yusma'u sautun, yusma'u hatibun, suara tanpa rupa. Banyak kan kejadian seperti itu. Contohnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang datang, anak-anaknya dan bapaknya ini persis rupanya, persis betul. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ma ra'aitul gulam asbah bi abihi min hadzal gulam bika. Aku belum pernah melihat anak yang mukanya persis seperti bapaknya selain anak ini. Ya Umar, inna li hadzal gulam kisah. Wahai Umar, anak ini punya kisah unik. Apa itu? Waktu Nabi mendapatkan perintah perang, aku izin pamit sama istriku yang sedang hamil tua. Lalu aku katakan kepada istriku, wahai istriku, kutitipkan anak ini, janin ini kepada Allah. Maka dia pergi, nggak lama pulang, tapi dia sedih. Kenapa? Istrinya meninggal. Matat zaujatuk, meninggal istrimu. Kami lebih sedih lagi. Kenapa? Setiap kami lewat kuburan istrimu itu ada api yang membakar di dalam kuburnya. Innaha qawama, innaha sawama. Padahal dia itu ahli tahajud, dia puasa. Tambah sedih lagi suaminya, penasaran, didatangi kuburannya. Ternyata betul ada api. Akhirnya didekati, dia kaget, loh kok bukan api, cahaya. Dibongkar kuburannya, subhanallah, ternyata terlihat ada bayinya sedang merangkak di perut ibunya. Fasami'a hatiban yaqul, lalu dia mendengar hatib tanpa rupa. Ambil titipan yang kau titipkan kepada Allah. Andai kau titipkan juga ibunya, maka Allah akan jaga anak dan ibunya. Ada hadis mengatakan, innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Sesungguhnya Allah itu kalau dititipkan sesuatu, Allah akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Begitu. Makanya sunnah Nabi ketika keluar dari rumah apa? Isaudatukum dinaku amanatak wa khawatima amalik. Kutitipkan engkau wahai istriku, wahai anakku, kepada Allah agamamu, amanatmu, dan pungkasan amalmu. Maka istrimu, keluargamu, anakmu, hartamu aman. Kenapa? Karena dititipkan kepada Allah. Kalau kamu titipkan uang 1 juta kepada manusia, paling baliknya 500, 700, sisanya aduh mau maaf kepake, aduh lupa, kan begitu. Titip kepada Allah, maka terjamin. Ini hadis sahih. Hatib, suara. Zaman sekarang sudah mulai paham apa itu hatib. Hatib itu maknanya bukan telepon, bukan. Yang benar itu voice, suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Antum ini di WhatsApp contohnya mau ngirim suara tanpa rupa ke saudaranya yang ada di Surabaya. Kira-kira berapa detik? Nyampainya berapa detik? Kira-kira berapa detik? Berapa detik? 3 detik bisa kan? Asal sinyalnya kuat dan bagus. Antum mau ngirim voice tanpa rupa, sama-sama ada hatib, sama-sama ada sinyal yang kuat, robitoh. Sama-sama ada sinyal di sana Surabaya, robitohnya kuat. Di Jakarta, robitohnya kuat. Demi Allah, demi Rasulullah, antum bisa ngirim voice ke mereka.
Itu yang dilakukan para wali zaman dulu. Enggak logika. Makanya ulama mengatakan ba'dul ulum la tasqib jawahu bil qawl kitabah illa tablugha dzalikal hal fa idha hadawqiyah. Sebagian ilmu tidak bisa dijelaskan dengan ucapan dan tulisan kecuali kamu sampai pada keadaan itu baru kamu paham ilmu itu. Kenapa? Itu ilmu rasa. Itu ilmu rasa. Nggak bisa, nggak ada kitabnya. Begitu. Antum punya Facebook, punya WhatsApp, ada notifikasi pemberitahuan. Baru paham ilmunya para wali. Lebih canggih daripada itu. Ketika ada para wali yang disebut namanya, ditawasuli. Jangan wali, kita saja ada notifikasi. Kalau ada orang manggil nama-nama kita, men-tag nama kita, kita ada notifikasi. Kenapa ya? Oh, mata saya kedutan. Oh, kowe iki dirasani wong. Kamu ini lagi diomongin orang. Notifikasi tapi silent. Itu silent. Getar. Pemberitahuannya getar. Kok saya terbayang wajah dia ya, padahal sudah 5 tahun nggak ketemu. Oh, kamu lagi dikangenin sama dia. Itu getar. Ada nada dering. Suaranya terlihat jelas dan wajahnya terlihat jelas di hadapan kamu sepintas. Nada dering. Demi Allah, demi Rasulullah, para wali lebih dari nada dering. Ketika kamu mau mentawasali mereka, duduk di majelis mau bertawasul kepada mereka dengan sinyal yang kuat, rambitah yang kuat, wallah wa rasuli, mereka hadir di majelis. Belum sebut mereka sudah hadir. Belum kamu nyebut mereka sudah ada pemberitahuan dari Allah. Oh, fulan mau bertawasul kepadaku. Oh, fulan mau menyebut namaku. Voice, suara tanpa rupa, nada munadi minas sama. Maka apa itu tiang-tiang dari Abi? Komet. Kenapa kok? Apa urusannya mempersiapkan makanan selama setahun? Apa urusannya? Berarti komet ini akan menghancurkan ekosistem bumi, sehingga listrik mati, sehingga satelit hancur, nggak ada lagi Android, nggak ada lagi listrik, nggak ada lagi air, tumbuhan kering. Maka muliat ardu juran wadulman. Maka sebelum kemunculan Imam Mahdi muncul, bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kegelapan. Bagaimana tidak ada? Bagaimana kok ada kezaliman? Iya, bayangkan selama setahun kamu misalnya punya uang di bank, ambil. Kenapa? Bank bakal miskin. Mau beli apa kamu? Kanan kirimu Indomaret, Alfamart sudah kosong, habis semua makanan. Buat apa uangnya? Makanya Nabi mengatakan fa'iddu minat ta'am as-satatu. Persiapkan makanan selama semampu kalian selama setahun. Fa inna hazanatu ju. Itu tahun-tahun kelaparan. Itu setahun kelaparan. Allah kasih simulasi kepada kita. Simulasi buat kalian. Ayo, banjir gimana rasanya? Listrik mati, air banyak tapi nggak bisa diminum. Yang jual makanan kanan kiri habis. Ayo, kamu bayangin baru 1 hari, 2 hari. Bagaimana kalau setahun kondisi seperti itu? Nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada Android, teknologi canggih hancur semuanya. Baru Imam Mahdi muncul setelah itu, dan peperangan tidak ada lagi pakai kecanggihan alat. Nggak ada, tidak ada. Ya Allah, begitu. Kita beruntung hadir di majelis ini dan robitohnya tersambung kepada guru-guru kita, karena mereka merasakan juga hidup mereka itu. Cuma kita nggak tahu, kita nggak melihat begitu. Meskipun mereka hidup, mereka juga merasakan satu dengan yang lain kalau sinyalnya sama-sama kuat. Antum sinyalnya kuat tapi di sana nggak kuat, nyampe, iya loading, voice-nya nggak masuk-masuk, gambarnya nggak masuk-masuk, muter-muter, karena salah satu sinyalnya nggak kuat.
tapi sinyalnya kuat 4G dan kuat misalnya, oh gampang komunikasi, gampang ketemunya, video call misalnya Jakarta Surabaya video call, sinyalnya sama-sama kuat, ya kelihatan. Kenapa sinyalnya sama-sama kuat? Para wali begitu, wali kutub, Autad, Abdal, Nujaba, Nugaba, Raja Biu dan lain sebagainya. Itu begitu. Ini Indonesia mau ditenggelamkan 60%-nya. Indonesia ini ada musibah mau turun 60%-nya. Di jaring sama wali kutub, ditampung sama wali kutub, disaring, kemudian disaring lagi wali Autad, disaring lagi Abdal, disaring lagi Nujaba, disaring lagi Nugaba. Ampas-ampasnya yang kita dapati flu, pilek, batuk, demam, mencret, stres, itu aja. Banjir dikit. Ampas setelah itu disaring oleh para wali. Apa dalilnya kau mengatakan seperti itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak menolong manusia ba'dahum bi ba'din, perantara sebagian hambanya, la fasadatil ardu, bumi akan hancur semuanya, walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Allah kasihan sama penduduk bumi. Coba lihat 9 kitab tafsir tentang ayat ini. Apa tafsirnya? Ta'ifatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Adalah kelompok yang masih teguh istiqamah amar ma'ruf nahi munkar. Ada majlis seperti ini. Ada dakwah, ada zikir di malam kemungkaran. Kalau nggak ada mereka yang berzikir-zikir di malam itu, kalau nggak ada mereka-mereka yang duduk majlis zikir menangis di tengah malam untuk obat, gunung mau batuk, mau hancur itu gunung. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Enggak jadi hancur itu gunung, cuma batuk. Itu mereka orang-orang soleh. Kalau kita kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Buat diri kita. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yadfa'u birrajuli salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala'ah. Sesungguhnya Allah ini menolak bala 100 tetangganya kanan kiri depan belakang. Birrajuli salih, berkatnya satu orang soleh di kampung itu. Ada satu orang soleh di kampung itu, Allah cancel, Allah nggak jadi turunin bala musibah. Bagaimana dengan orang soleh? Bagaimana dengan wali di situ? Bagaimana kalau ada wali kutub di situ di kampung itu misalnya? Baru setelah itu kejadian seperti itu, ya, komet yang menghancurkan seluruh ekosistem alam, maka orang-orang itu kelaparan semuanya, akhirnya terjadi kriminal, dzulman, wajuran. Mereka menjarah hanya untuk mendapatkan makanan karena mereka lapar betul. Dzulman wajur. Makanya ulama-ulama kita, mereka sudah mempersiapkan ruang bawah tanah ini dan itu. Antum kemana? Tidur. Nah, maka setelah itu baru muncul Imam Mahdi. Yahruju rajulun min ahli baitihi fayamla'ul ardu adlan wa qistan kama muli'at dzulman wa juran. Maka akan muncul seseorang dari keturunanku, maka bumi itu akan dipenuhi dengan keadilan, kebahagiaan sebagaimana sebelumnya. Kama muliat, nih perlu digarisbawahi,
kama muliat dulman wajurat. Tuh garis bawahi, tandain merah, kama muliat dulman wajuran. Taruh di pikiran kamu, taruh di telinga kamu, kama muliat dulman wajuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi bumi itu dengan kezaliman, wajuran, dan tindakan kebengisan. Berarti Imam Mahdi muncul itu tidak akan muncul Imam Mahdi kecuali bumi itu sudah dipenuhi dengan kezaliman. Kezaliman yang amanat dianggap dusta, yang bohong pendusta dianggap amanat. Baik, dibolak-balik. Orang yang meneriakan kebenaran, wah, terancam nyawanya dan lain sebagainya. Hati-hati, ini baru mukadimah ini, belum dibahas semuanya nih. Terus tujuannya apa kita mempelajari ilmu ini? Apa fikihnya di sini? Mauqiful muslim minal fitan wa ma yatarattab 'alal mubadarah bil a'mali shalihah inda dhuhuriha. Prinsip seorang muslim dari fitnah-fitnah adalah supaya kita mengetahui fikih mubadarah. Apa itu fikih mubadarah? Yajibu 'alal muslim al-muqin billah wal yawmil akhir. Wajib bagi setiap muslim yang yakin dengan Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, ayarifal wajiba alaihi minal ilmi inda dhuhuril alamati wal amarat wal fitan al mudillah hatta la yada'a bijahlihi fi syai'in minha. Dia wajib mengetahui ilmu yang wajib ketika munculnya tanda-tanda dan fitnah-fitnah yang menyesatkan, sehingga dia tidak jatuh dengan kebodohannya dalam fitnah-fitnah tersebut. Ketika muncul ini, misalnya muncul tanda ini, apa yang harus kamu lakukan? Yang sudah diajarkan oleh Nabi, dikasih tahu oleh Nabi, prinsip apa yang harus kamu lakukan, yang sudah dijelaskan prinsipnya oleh Nabi. Begitu. Kejadian misalnya ada komet, apa yang harus kamu lakukan? Kan begitu. Kejadian misalnya nanti ada kaum Sufyani, apa yang harus kamu lakukan? Kejadian misalnya nanti ada Dabah, ada Yajud Majud, ada Nabi Isa, dan apa saja yang harus kamu lakukan? Begitu. Menjelang Imam Mahdi begini, apa prinsip-prinsip yang harus kamu lakukan? Itu fikihnya. Ini fikih mubadarah. Kama yajibu ala ayarifal mawqif syar'i min kulli fitnah amma ikhtalatat fiha al-umur. Allah karim. Maka di sini ketika idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa mutaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi wa ra'aita amran la budda laka minhu. Contoh misal di sini, jika kamu melihat hawa nafsu sudah diumbar kemana-mana, diikuti, dunia lebih diutamakan, setiap orang sudah bangga dengan pemikirannya masing-masing, maka apa yang harus kamu lakukan? Fa'alaika bi khawasati nafsik, urusin keluarga kamu, diri kamu sendiri. Wada'anka amrul amah, tinggalkan urusan umum. Tinggalkan urusan umum. Hati-hati.